Oke, dites suara Su kedengaran nggak? Kedengaran, Suhu. Kedengaran ya, oke, baik. Selamat malam semuanya. Amitofo. Selamat malam, Suhu. Amitofo. Baik. Hari ini Su ngisi dalam kondisi kita pandemi yang cukup lagi parah-parahnya ya. Ini kondisi hari ini. Kayaknya judulnya hari ini kan dibilang saat ini kecemasan dan ketakutan harus kita hadapi, cuekin, atau kita hindari. Hindari, cuekin, atau hadapi. Oke, ya. Siapa yang di sini merasa santai dalam kondisi saat ini? Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir sama sekali. Ada nggak? Tunjuk tangan aja, tunjuk tangan aja. Di sini saya bisa lihat jadinya. Ada? Nggak ada ya? Ya. Kalau bisa nyalain videonya ya, jadinya saya bisa lihat interaksinya jauh lebih enak jadinya. Oke. Berarti rata-rata atau cuek aja dengan kondisi saat ini. Gimana kira-kira? Atau malah bahagia gitu? Karena nggak perlu keluar rumah, bekerja dari rumah, dan sebagainya. Ini kan jadi berbagai macam ya kondisinya ya. Nah, baik. Kalau kita lihat kondisi yang sekarang ini, kita berada di dalam pandemi COVID-19 gelombang kedua. Ini kita gelombang kedua saja, kita sudah luar biasa kerepotannya. Kalau nggak salah, dapat berita Korea Selatan sudah mengalami gelombang keempat. Jadinya nggak tahu ini kapan mau berakhirnya. Jadinya satu-satunya, kalau dipikir-pikir, sama seperti awal pertama kali, kalau dari Jepang, mereka menganggap ini bukan ini, tapi kita harus bersahabat. Jadinya lama-lama pandemi akan berusaha untuk dirubah menjadi endemik. Ya, karena kalau kita bilang hilang, kayaknya satu hal, SARS ini nggak usah jauh-jauh lah. Influenza yang kita kenal 100 tahun yang lalu cukup mengerikan. Beritanya mengatakan hampir setengah penduduk bumi bisa hilang. Tapi buktinya sampai sekarang juga itu menjadi satu bentuk virus influenza biasa bagi kita. Karena kita sudah ada obatnya. Sakit kita tinggal makan. Dan sebagainya. Jadinya kita hidup dengan yang namanya virus influenza dan sebagainya. Tapi sekarang untuk menghadapi SARS-2 ini, atau COVID-19 ini, belum ada yang kejelasan. Jadinya ini menjadikan satu bentuk kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan pada semua orang. Karena nggak ada satu jaminan. Kalau kita perhatikan, Sang Buddha mengajarkan siklus hidup manusia itu lahir, tua, sakit, dan meninggal. Kalau dulu kan pasti berpikir, anak-anak muda kan atau usia-usia baru umur 20, umur 30 pasti akan memikirkan, itu masih lama lagi lah. Itu sesuatu yang jauh. Kayaknya nanti kalau ada apa-apa, itu mesti di luar dari pikiran saya dan sebagainya. Tapi kondisi saat ini memaksa semua orang memikirkan hal tersebut. Karena kita lihat cepat sekali perubahan itu. Masuk rumah sakit, meninggal. Kalau tahun lalu kita bayangkan, kita rasakan, itu tuh masih rada jauh dari kita, virus ini. Tapi sekarang, virus ini rasanya udah dekat sekali sama kita. Benar nggak? Rasanya orang-orang terdekat yang kita kenal, yang kita tahu persis, contohnya kena. Yang keluarga ini kena, yang ini kena, dan ada yang meninggal, banyak lagi yang meninggal. Ya kan? Hari ini aja kalau nggak salah data Indonesia ada 35.094 orang yang terinfeksi. Ya, tapi ya cukup bagusnya yang sembuh hari ini hampir 28.500 lebih yang sembuh. Dan yang meninggal ada 800 lebih. Nah, kalau kita perkirakan kalau bisa ini bisa terselesaikan, dijadikan benar-benar pandemi ini jadi endemik. Nah, disinilah kita diuji, kalau mau dibilang, diuji bagaimana cara kita mau menghadapi kondisi ini. Kondisi ini benar-benar memainkan, menguras semua energi, apalagi kalau misalnya keluarga yang kena, atau orang tua yang kena. Ya kan, sebagai anak serba susah untuk menghadapi hal ini. Bagaimana kita melihat ini, kita khawatir kita, karena pasti otak kita akan berpikir yang beraneka ragam, berpikir yang paling terburuk. Ya enggak? Berpikir semuanya akan mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Nah,
menjaga keseimbangan pikiran ini yang nggak gampang. Bisa jadi kita punya teori, berbagai teori, tapi kenyataan dalam begitu kita harus hadapi, ternyata ini berubah. Ya kan? Jadinya mestinya diapain Jadinya kalau kayak gini kita cuekin aja. Siapa di sini setuju dicuekin aja kondisi ini? Kan tuh banyak kan video-video yang belakangan, saya tidak percaya adanya COVID. Ada kan? Saya nggak mau pakai masker, pokoknya COVID itu nggak ada bagi saya. Berarti bagi dia kan nggak ada, cuek aja dia. Di sini ada yang seperti itu nggak? Ini bye-bye nih ya, Garvin ya. Oke. Nah, apalagi yang ini? Kalau kita lihat, ternyata COVID ini jelas. Ada orang berusaha untuk memaksakan pikiran dia bahwa ini nggak ada. Ini sesuatu yang nggak real. Ya, banyak yang bercanda ya kalau dia rasa nggak real cukup masukkan aja, kalau nggak dia suruh bantu jadi tenaga sosial kerja di ICU di tempat di mana orang-orang COVID berada, atau kalau nggak bantu yang mereka untuk ambulans mengantar jenazah atau yang untuk gali kuburan, ada di sana mungkin akan bisa melihat dengan jelas kondisi ini dan sebagainya. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau kita bilang kita hindari juga nggak bisa. Satu-satunya yang bisa kita lakukan apa? Hadapi kondisi ini. Tapi bagaimana cara kita menghadapi ini semua? Ini akan yang jadi satu pertanyaan kan. Mungkin level anak muda sama orang tua mungkin bisa jadi berbeda. Karena kalau mau dibilang, kalau kita lihat riwayatnya COVID-19 ini rata-rata menyerang pada mereka yang memiliki penyakit bawaan. Ya kan, kalau anak-anak muda yang kena pada saat ini kan dengarnya kena terinfeksi positif, oke, isoman, kemudian makan obat teratur, ngerasain sakitnya dan sebagainya, kemudian 14 hari PCR lagi udah negatif dengan kondisi ini. Tapi sekarang bagaimana? Karena banyak sekali, jadinya ini memaksa kita harus melihat lebih jelas lagi, memaksa kita harus mulai mau mencoba untuk kembali ke dalam diri kita. Apa yang seperti diajarkan oleh guru agung kita, Sang Buddha, tentang kemelekatan. Kita ini penuh dengan kemelekatan hidup kita. Kemelekatan inilah yang memunculkan adanya keinginan dan ketakutan. Kenapa bisa dibilang kemelekatan akan memunculkan keinginan dan ketakutan? Karena kemelekatan kita akan sesuatu. Karena kalau kita perhatikan, hal yang paling simpel seperti di dalam 4 kesunyataan mulia, duka. Sebab dari duka adalah berpisah dengan orang yang kita cintai. Saat sekarang kan banyak terjadi nih, berpisah dengan orang yang kita cintai. Ya, kita tiba-tiba meninggal, nggak nyangka begitu masuk rumah sakit dan sebagainya meninggal. Kemarin ini di Bekasi satu keluarga isoman, tentunya semuanya meninggal. Dan jadinya kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita satu saat pasti berpisah. Makanya kenapa Sang Buddha mengatakan lahir, tua, sakit, dan meninggal. Ini nggak bisa di-escape, kata meninggal nih. Cuman period time-nya ini, yang dulunya kita pikir panjang, sekarang jadi tambah pendek. Ini menjadi satu bentuk betapa hidup ini nggak pasti, tapi kematian itu pasti. Jelas banget. Ini yang memaksa kita harus memikirkan. Nah, satu-satunya, karena Su ngelihat banyak sekali orang-orang yang tadinya sebelum COVID ini begitu oke, tapi begitu mengalami kondisi COVID ini, karena kita jalanin udah hampir 1,5 tahun ya, dari kita mulai Maret tahun lalu, 2020. Berapa banyak yang ngalamin stres, betul-betul stres. Stres itu nggak main-main, benar-benar stres kondisinya. Mereka nggak sanggup untuk melihat ini, nggak sanggup untuk menerima kondisi-kondisi ini. Bagaimana cara, berarti kalau kita perhatikan apa yang kata Sang Buddha mengatakan, mind is forerunner, pikiran itu adalah segala-galanya, itu benar-benar nyata. Dipaksakan pikiran kita untuk bisa stabil, kalau kita tidak bisa stabil, ya pasti akan ujungnya stres. Tenang. Kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa ini, dan sebagainya. Oke, nah, tadi kan sudah dikatakan, kemelekatan akan memunculkan keinginan dan ketakutan. Kita nggak ingin kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Kita nggak ingin kita berpisah dengan apa yang telah kita miliki.
Kita nggak ingin. Banyak sekali kan keinginan kita kan, benar nggak? Kalau dijajarin keinginan rata-rata berapa banyak? Di sini rata-rata punya keinginan banyak nggak? Garvin, kamu punya keinginan berapa banyak? Lebih dari 10 atau di bawah 10? Banyak. Ada 10 nggak? Lebih. Lebih. Kupikir kalau nggak lebih, udah berkurang, itu ada bagusnya. Udah boleh tuh, jalannya udah tahu kan kemana-mana kan, kalau berkurang kan dia punya ininya kan. Oke, nah ini dia keinginan-keinginan kita itu karena setiap keinginan kita pasti mau untuk terpenuhi. Keinginan kita itu untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Cuman balik lagi, karena kita penuh dengan cara berpikir yang tidak sesuai, nggak usah jauh-jauh lah. Kita selalu diajarkan anicca. Mungkin kalian semua pasti udah paham benar 100% apa itu yang namanya anicca. Ketidakkekalan, benar nggak? Tapi kalau lagi saat menghadapi ini, siap nggak menghadapi ketidakkekalan? Nggak segampang yang kita teorikan kan, kondisi saat ini kan. Nah, kita mengharapkan kalau bisa untuk selamanya, untuk seterusnya, orang-orang yang kita cintain itu tuh ada dekat kita. Jangan sampai berpisah dengan kita. Ya kan? Kita mengharapkan kita tuh sehat, jangan sampai terkena, dan sebagainya. Tapi kenyataan semuanya bisa berubah total. Ini dia yang membuat kita nih dipaksa untuk mulai melihat sebegitu banyak keinginan-keinginan kita yang ingin kita penuhi, ternyata nggak bisa, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita mau, akan muncul ketakutan. Ketakutan inilah yang harus kita mau mulai melihat lebih jelas, menghadapinya, bagaimana kita mau coba untuk ini. Jadinya satu-satunya apa? Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Jaga kesehatan, Su, kalau secara umumnya, benar nggak? Siapa di sini tiap hari makan vitamin? Banyak ya? Oke. Siapa di sini tiap hari baca parita? Kok ketawa? Sebenarnya, oh ada juga yang tunjuk tangan. Oke, good, good, good. Tiap hari baca parita. Itu imun juga, lo setuju nggak kalau saya bilang? Baca parita termasuk imun nggak? Yang Anda makan obat itu adalah imun fisik, Anda baca parita itu adalah imun psikis, spiritual life. Ya kan? Saya baca suta, oke, great. Bagus tuh, sama. Dengan kondisi yang seperti ini, ya kita butuh balancing kehidupan, bukan lagi hanya fisikal aja, tapi spiritual life kita harus kita tingkatkan. Karena mentality ini sangat diuji saat ini. Ya, secara mentality sangat diuji. Makanya kenapa mulai dekatkan diri. Perhatikan, nggak usah jauh-jauh, yang tadinya Anda malas doa, kalau misalnya ada yang kena dari saudara dan sebagainya, Anda mulai rajin berdoa nggak? Ya kan? Ternyata orang itu berdoa karena kalau dengan kondisi yang terpaksa. Yang sesuatu yang membuat dia tidak enak, baru dia akan berdoa. Nah, disinilah mulai kita munculkan lagi kembali kebiasaan-kebiasaan ini. Kan rata-rata nggak bisa keluar rumah, apalagi lagi PPKM seperti ini kan. Dengan kondisi, ya siapkan waktu untuk mau baca suta, ya kan, niancing, atau baca sutra, atau nianfo, segalanya, silakan lakukan itu. Karena ini salah satu untuk bisa membuat kita tuh jauh lebih tenang. Karena kalau Anda hanya berpikir secara material, Anda akan mulai mengalami ketakutan, nanti bagaimana? Karena kalau dibilang, orang-orang yang dari sekarang ini terlalu sibuk dengan hidup di yang akan datang atau di yang lalu. Yang akan datang pasti berpikir, aduh nanti gimana ya, kalau ternyata ekonomi Indonesia jatuh, kalau ini gimana, perekonomian, karena kalau berita-berita kita lihat kan cukup membuat orang bisa stres. Ya. Balik lagi, kita kembali lagi, mulai coba untuk secara mentality kita mulai tingkatkan. Dengan cara, ya seperti itu tadi, saya bilang,
mulai melihat itu, kurangi baca berita-berita. Karena berita-berita yang beredar di sosial media ini banyak banget yang hoax ya. Jadinya kalau terima berita kadang-kadang mesti recheck lagi, ini berita benar atau hoax. Hoax. Karena kadang-kadang berita itu bisa menimbulkan ketakutan. Sangat-sangat bisa menimbulkan ketakutan. Panik dan sebagainya. Ini yang membuat begitu karena kalau kondisi tubuh kita, mentality kita dalam keadaan panik, dalam keadaan takut dan sebagainya, pasti otomatis imun tubuh kita juga turun. Ini pasti akan terjadi. Kalau hidup kita penuh dengan kecemasan setiap hari karena berita-berita, lebih bagus Anda matikan. Kalau perlu Anda nggak usah baca. Ini bisa dilakukan. Oke? Nah, tapi dari semua ini, yang paling penting adalah coba mulai kita pakai rasio, cara pola berpikir, jangan semuanya lewat emosi dalam menyikapi berbagai hal. Semua hal. Ini akan sangat membantu. Karena saat sekarang dalam keadaan kondisi seperti ini, kita bawanya secara emosional, kebanyakan. Coba mulai melalui rasio terlebih dahulu, pikirkan, kemudian jangan langsung judge, ya kan? Kembangkan kebijaksanaan untuk supaya bisa menyikapinya itu jauh lebih positif. Sehingga kita akan melihat segala sesuatu nggak negatif terus. Pasti ada sisi positif juga. Ya. Nah, ada beberapa cara yang ini dikatakan. Salah satunya, ya, hidup momen ini, hidup saat ini. Itu akan membantu kita supaya kita tidak sibuk dengan kondisi yang akan datang ataupun yang lalu. Ya, yang akan datang kita penuh dengan kekhawatiran karena kita ini adalah sutradara yang paling luar biasa. Kita selalu memikirkan beraneka ragam, kita selalu memikirkan beraneka ragam kemungkinan-kemungkinan tanpa kita sadari kita yang membuat, menciptakannya. Sehingga nanti akhirnya yang kita ciptakan, kita sendiri ketakutan dengan apa yang kita pikirkan. Oke? Kemudian perhatikan setiap ketakutan itu muncul dari 6 faktor. 6 faktor itu apa aja? Ya dari mata kita, ya indera kita lah semua sama pikiran ya, mana ya. Nggak usah jujur lah, dari mata lah. Kalau contohnya paling ini, kalau hal-hal biasa, kemarin ini beredar di sosial media, di WA dan sebagainya, ada video tentang kuburan massalnya yang kena COVID. Ada yang rasa takut nggak melihat itu? Di mana ambulans lagi ngantri panjang sampai malam hari, cuma lampu aja nyala. Ada rasa takut nggak? Khawatir nggak? Ada kan? Kemungkinan saya bisa nggak di salah satu itu? Ada banget, Su. Ya. Ini dia. Kalau kita perhatikan, ini yang akan membuat kita, mata kita, telinga kita, kalau kita nggak sanggup, belum sanggup untuk menerima berita-berita seperti itu, kalau untuk sementara, stop dulu. Oke, stop dulu. Kalau misalnya, kalau dulu-dulu sih orang selalu bilang, kalau misalnya malam hari di tempat yang gelap, tiba-tiba kamu lihat ada yang putih-putih, apa yang kita pikir? Nah, apa yang kita pikir? Kalau Anda lihat gelap, tiba-tiba ada yang putih-putih. Di sudut gitu, di sudut ruangan ada yang warna putih gitu. Apa yang kepikiran sama Anda? Hantu, Su. Hantunya jenis apa, Garvin? Hantu kayak Casper, Su. Kalau Casper nggak ada yang takut, kalau Casper semuanya happy. Hantu yang baik gitu ya. Ternyata begitu kita nyalakan lampu, ada apa? Ternyata ada kain yang digantung di atas. Ini yang bisa terjadi. Ini makanya delusi itu muncul dari indera kita semuanya. Dari 6 faktor yang masuk dalam kita semua. Saat ini mungkin dari mata, dari pendengaran, itu dari pikiran kita. Ini yang bisa membuat kita jadi kehidupan kita nggak tenang. Kehidupan kita menjadi takut. Makanya kendalikan 6 indera itu, ketahuilah ketakutan itu muncul dari 6 indera kita. Jadinya untuk sementara kalau Anda belum siap, kendalikan 6 indera kita ini. Ya, untuk bisa nih. Kemudian apa lagi? Ada satu yang cukup ini,
kata ini bacakan ya. Pahami ada 3 bahaya. Ini saat sekarang ini sangat ini sekali. Pas banget nih. Sang Buddha mengatakan bagaimana orang duniawi yang tidak terlatih berbicara ketika ada 3 jenis bahaya, di mana ibu dan anak-anak dipisahkan, takut akan perpisahan. Seperti yang mereka katakan, mereka adalah bahaya kebakaran besar, banjir besar, masa pergolakan. Kemudian Sang Buddha sendiri menunjukkan saat-saat bahaya atau ketakutan lainnya. Sang Buddha berkata, ada para biksu, 3 bahaya ini yang memisahkan ibu dan anak. Apa 3 itu? Bahaya usia tua, bahaya penyakit, dan bahaya kematian. Oke, dan ketika anak-anak laki-lakinya menjadi tua, ibu tidak dapat memenuhi keinginannya. Apa keinginannya? Biarkan saya menjadi tua, tapi semoga anak saya tidak menjadi tua. Dan ketika ibu semakin tua, anak tidak dapat memenuhi keinginannya. Apa keinginan si anak? Biarkan saya menjadi tua, tapi semoga ibuku tidak menjadi tua. Itu nggak akan mungkin terjadi. Semua proses itu akan terjadi. Kan banyak kan anak-anak berpikir gitu, kalau bisa ibu untuk seterusnya, jangan ini sehat terus, kalau bisa muda terus. Ya kan? Kalau dulu waktu saya kecil, saya selalu bilang sama mama saya, jangan tua ya, nggak boleh tua. Itu kan dengan polosnya. Mana mungkin? Pasti akan ngalamin yang namanya tua. Oke? Ketika putranya jatuh sakit, sang ibu tidak dapat memenuhi keinginannya. Biarkan aku jatuh sakit, tetapi semoga putraku tidak jatuh sakit. Dan ketika ibu jatuh sakit, putranya tidak dapat memenuhi keinginannya. Biarkan aku yang jatuh sakit, tetapi semoga ibuku tidak jatuh sakit. Ketika putranya sekarat, ibu tidak dapat memenuhi keinginannya. Biarkan aku yang mati, tapi semoga putraku tidak mati. Dan ketika ibu sekarat, putranya tidak dapat memenuhi keinginannya. Biarkan aku yang mati, tapi semoga putraku tidak mati. Dan ketika ibu sekarat, putranya tidak dapat memenuhi keinginannya, biarkan aku yang mati, tapi semoga ibuku tidak mati. Ini adalah 3 bahaya yang memisahkan ibu dan anak. Ini kata Sang Buddha. Jadinya sebenarnya Sang Buddha udah dari jauh udah mengatakan kondisi ini pasti akan terjadi. Karena kita selalu bermain dengan delusi kita, pikiran kita. Kita mendinai kondisi yang sebenarnya harus berjalan dengan apa adanya. Kita kan akan berusaha untuk menggantikan dan sebagainya, tapi kenyataannya nggak bisa. Ini yang akan menimbulkan suatu bentuk ketakutan. Ini yang akan menimbulkan suatu penderitaan pada, apalagi saat-saat kondisi gini. Ya, sudah dapat berita bagaimana anak-anak ada yang masuk, ibunya meninggal. Ada yang bapaknya meninggal, kemudian 1 minggu kemudian ibunya juga meninggal. Cepat sekali proses ini terjadi saat ini. Makanya, dekatkanlah. Kembali lagi, kita perlu balancing kehidupan kita dengan spiritual life kita. Karena kalau kita penuh dengan hanya kecemasan dan ketakutan, kita akan sangat menderita. Ya, jadinya malam ini benar-benar mau mengajak semuanya untuk mau mulai melihat kondisi-kondisi ini semua, untuk membuka mata. Kita boleh punya keinginan, tapi yang namanya fantasia, melepaskan itu, kita harus juga melatihnya. Apapun boleh kita punya keinginan, tapi kita siap untuk menerima kenyataan. Kadang-kadang keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Ini menjadi satu bentuk saat sekarang hukum anicca dan sebagainya. Ini 4 kesenyataan mulia benar-benar bisa dilihat dengan nyata dengan kondisi saat ini. Bukan hanya sekedar teori yang kita bicarakan, membahas, tapi ini benar-benar. Ya kan? Makanya final terakhir, apa yang bisa kita lakukan adalah, karena orang takut, pasti orang mencari perlindungan. Benar kan? Nggak usah jauh-jauh lah, paniklah semuanya. Apapun dikatakan, oh ini bagus, wah semuanya langsung. Lihat aja harga barang yang tadinya harga ini cuman baru berapa, tiba-tiba naik sampai 3 kali lipat. Karena orang panik semuanya beli. Belum lagi kalau ada penjual-penjual yang menyimpan dan sebagainya, ya semoga terketuk hatinya untuk mau ini ya, apalagi oksigen lagi sekarang, susah sekali untuk mendapatkan oksigen. Dan ini semuanya bisa membuka hati, penuh dengan pikirannya, dan penuh dengan cinta kasih, bisa mengetahui ini semua dalam kondisi-kondisi yang susah. Coba kalau obat, ada yang betul-betul kaya, kemudian dia timbun obat, dia beli obat saking ketakutannya. Tapi kan orang begitu banyak yang membutuhkan, yang saat ini lagi sakit kan membutuhkan.
Ini yang harusnya mulai dipikirkan, memikirkan sesamanya. Anda boleh prepare, tapi Anda nggak perlu menimbun di sini. Ini yang jadi satu ini perlindungan seperti ini kadang-kadang nggak jelas. Tapi kita harus sebagai guru muridnya Sang Buddha, kita harus selalu memikirkan perlindungan yang paling tertinggi, yaitu perlindungan kepada Triratna. Kita berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, ini satu-satunya bentuk perlindungan yang harus kita punyai, yang kita tekankan kemana kita. Nantinya kita akan tahu. Kita harus tahu destinasi kita berikutnya lagi kemana. Kita tahu kita berlindungnya kepada siapa. Jangan kepada yang ini, tapi jelas karena Sang Buddha sudah mengajarkan kita tentang bagaimana mengakhiri penderitaan ini. Kalau Anda dalam jalan kehidupan sebagai di dunia ini, ya jalankan 4 keselamatan mulia, 8 jalan menuju lenyapnya duka, itu udah nggak main-main. Ya, ini bisa kita jadikan renungan kondisi ini. Kayaknya untuk hari ini, saya suarakan semoga semuanya juga dalam keadaan tetap sehat semuanya, ya, tetap bisa terjauhi dari COVID-19 ini, virus COVID ini, dan tetap bisa menjaga kestabilitasan emosi, mentality, dan pikiran, dan perbanyak kehidupan spiritual, naikkan, ya. Ya, Garvin ya. Senyum Yes, dia. Kalau saya ngomong pasti dia senyum deh. Oke, ya. Jadinya untuk kondisi ini kita betul-betul dipaksa untuk melihat semua teori-teori yang selama ini kita pelajari, bisa nggak kita benar-benar praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa nggak kita menerapkannya? Jadinya jangan cuma berdebat dengan teori-teori Buddhis, tapi saat lagi menghadapinya, siap nggak kita untuk mempraktekkannya? Itu benar-benar satu bentuk tantangan. Betapa luar biasanya ajaran Guru Agung kita untuk mengarahkan kita ke dalam kestabilitasan. Ya, karena sedih sih, karena beberapa saya lihat mereka-mereka yang meninggal nggak bisa diantar, nggak bisa apa, anak-anaknya cuma bisa lihat dari video call yang itu juga dipegang sama suster dan sebagainya, melihat sampai meninggal dan sebagainya. Itu merupakan satu kondisi yang pasti nggak nyaman untuk semuanya. Semua orang takut yang namanya meninggal. Ada yang berani meninggal nggak di sini? Nggak ada. Jadinya kalau gitu terbalik ya selama ini ya. Harusnya yang kita tangisi bukan waktu seseorang meninggal. Yang harusnya kita tangisi waktu seseorang baru lahir. Setuju nggak? Karena begitu kalau seseorang lahir, satu anak lahir, pasti dia nantinya akan menghadapi tua, sakit, dan meninggal. Ini yang jadi satu kondisi. Ya, oke, baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau share atau mau ngomong, nggak apa-apa. Baik, supaya kita sama-sama bisa belajar dalam kehidupan Buddha Dharma yang real, yang sebenarnya dalam praktek sehari-hari kita. Oke, Amitofo. Amitofo, makasih Su Xianping. Ya. Kemudian Bapak Ibu boleh kami persilakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Su Xianping. Pertanyaan diutamakan untuk penanya via Zoom dan boleh tekan tombol raise hand atau juga boleh pertanyaan tertulis hanya bisa dikirim ke co-host dengan nama dan masukan. Su Xianping di sini ada satu pertanyaan sudah masuk. Oke. Seringkali kita dengar yang namanya overthinking dalam konteks yang bersangkutan sudah mikirin semua aspek yang mungkin bisa terjadi, tapi jatuhnya malah dianggap overthinking. Diminta cukup fokus pada kondisi sekarang. Padahal kadang di sisi lain overthinking ini untuk preliminary assessment hal-hal yang potensi terjadi. Bagaimana menyikapi hal ini? Oke, itu langsung jawab? Boleh Su. Oke, ya, Amitofo. Ini kondisi sekarang, udahlah, nggak perlu takut dengan yang namanya label dan sebagainya. Tapi ya Su bilang,
kembali lagi seperti tadi, jangan terlalu over. Jangan segala sesuatu itu terlalu over. Karena kita menyiapin, oke, kayak tadi kan dalam COVID ini kita menyiapin, misalnya obat-obatan, dan sebagainya, yang dibilang bagus, kita berusaha untuk mendapatkannya, dan sebagainya. Boleh, nggak ada masalah. Anda menyiapkan dan sebagainya. Tapi kalau Anda membelinya over, karena gara-gara ketakutan, paranoid yang nggak jelas, ya, Anda ini, ya bisa jadi itu jadi terlalu berlebihan banget, segala sesuatu mesti pas. Ya kan? Nggak mungkin juga Anda menimbun. Obat ini bagus, tapi ya sesuai dengan dosis. Satu orang cuma boleh minum berapa banyak. Tapi kalau Anda menumpuk lebih, itu bukan permen. Ya kan? Sakit kepala, kalau zaman dulu ada yang namanya demam, anak kecil dikasih Bodrexin. Nggak tahu sekarang masih ada nggak itu penyakit. Itu obat. Atau Panadol. Panadol bagus sesuai dosis. Kalau Panadol 2 strip dimakan, ya masuk rumah sakit juga. Ya, jadinya segala sesuatu bukan apa. Kalau saya bilang sih jauh lebih kita bijaksana lah untuk melihat ini. Seberapa yang kita siapkan dan nggak perlu khawatir dengan label-label yang orang berikan. Selama itu mesti di dalam track yang seharusnya. Kalau terlalu paranoid banget, kalau penuh dengan ketakutan banget, nanti saya minta untuk konsul sama Garvin nanti. Evin ya, siap ya, Evin ya? Siap, Su. Oke, ada lagi yang lain? Oke, next-nya Suhu. Banyak kenalan saya yang berduka karena kehilangan anggota keluarga. Bagaimana hendaknya kita sebagai umat Buddha memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang berduka? Terima kasih, Suhu. Bagaimana memberi penghiburan? Yang namanya duka ya pasti duka ya. Ya. Kan nggak mungkin kita ini dan sebagainya. Tapi kita yang bisa adalah kita mengajak dia melihat dari sisi, kalau sebagai umat Buddha ya, kalau Suhu ya terutama ya, melihat sisi itu jangan dari sisi dianya atau sisi kita misalnya. Kita melihat dari sisi yang misalnya yang udah meninggal. Apa yang dia butuhkan saat ini? Misalnya itu anaknya lagi berduka banget karena misalnya salah satu dari orang tuanya meninggal. Jadinya kita bilang sama anaknya, apa ya, sebenarnya daripada kamu tangisi berkepanjangan, bohong kalau misalnya nggak sedih, pasti sedih. Itu apalagi meninggalnya dengan jarak yang cepat sekali, belum lagi sempat apa, kalau bisa lihat lebih lama, kan begitu banyak orang-orang yang melihat dari salah satu anggota keluarganya, kalau bisa jangan terlalu cepat meninggalnya, sakit dulunya lebih lama. Tapi Anda mikir penderitaan dia di atas tempat tidur itu berapa lama, setiap jam yang dia lewati, setiap menit yang dia lewati, setiap detik yang dia lewati, berapa menderitanya dia. Karena tapi kadang-kadang kita ego tidak mau berpisah dengan beliau. Ya, jadinya kalau misalnya sudah meninggal, yang bisa kita bukan hiburan lah ya, tapi bukan penghiburan lah ya, tapi lebih ke arah mengajak dia untuk melihat dari sisi yang berbeda. Sisi apa itu? Kalau Anda mau melakukan kebajikan, untuk memberikan yang paling terbaik untuk orang tua Anda, atau mama Anda, papa Anda, dan sebagainya, ya, apa yang bisa Anda lakukan? Kalau bisa, kondisi selama 49 hari ini, kalau terus terang, kalau di Mahayana, Tantra, pasti kita ada 49 hari. Kondisi ini, Anda harus lakukannya dengan cara berbagai banyak. Yang seperti misalnya, melakukan kebajikan, mengatasnamakan beliau. Memberikan kepada panti asuhan, panti jompo, mencetak buku parita, dan sebagainya atas nama beliau. Melimpahkan jasa kepadanya. Setiap hari yang tadinya Anda nggak pernah lakukan apa-apa, mulai coba. Baca, Genshin. Ya mungkin misalnya atau apa, baca Omnitoching, dan sebagainya. Berikan. Kemudian setelah itu Anda limpahkan jasa kepada orang tua Anda. Itu jauh lebih berguna daripada Anda nangis, meratapi, terus. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Kemudian kurangi, bukannya bilang kejam, tapi kurangi kesedihan. Karena apa? Itu akan sangat membantu kepada orang tua yang sudah meninggal, atau mamanya atau papanya, untuk dapat pergi dengan tenang kondisi ini. Sehingga
dia sudah siap untuk berpisah dan dia berterima kasih karena sempat pernah jadi anak dari beliau, dan kalau ada jodoh ya bisa ketemu lagi mungkin di kelahiran berikutnya dan sebagainya dengan kondisi ini. Jadinya hal-hal yang lebih positif yang kita arahkan untuk melihat apa kondisi apa yang sebaiknya yang dia lakukan saat ini untuk berikutnya, bukan hanya meratapi sedih sampai terakhir kali nanti bisa depresi kalau misalnya dia nggak sanggup. Ini kan nggak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ya kadang-kadang suka mengatakan kepada anaknya tersebut untuk melatih. Ya kamu lakukan vegetarian selama 49 hari ini, sehingga tidak ada proses pembunuhan di sana, di rumah dan sebagainya. Itu juga bisa Anda lakukan. Jadinya sebarkan semua kebajikan. Jadinya perbuatan apapun yang Anda lakukan dalam hari ini, setiap malam Anda mungkin ada duduk sebelum Anda tidur, ya saya limpahkan jasa kebajikan yang saya lakukan dalam selama 1 hari ini kepada mama saya atau papa saya. Itu akan jauh lebih berguna. Ya, sudah saya cukup untuk ini. Yuk, ini tokoh. Amin. Bagi Bapak Ibu, ada yang mau bertanya secara lisan atau ada yang mau sharing, kami persilakan. Boleh pencet tombol raise hand. Jika belum ada, di sini ada satu lagi pertanyaan, Suhu. Pikir bila sudah tidak ada, maka kita selesaikan. Masih ada Suhu di satu lagi. Kalau udah kayak gini cepat ya, rasanya muncul lah pertanyaan lagi nanti. Iya. Oke. Namo Buddhaya Suhu. Suhu, bagaimana sikap dan kata-kata yang baik sebagai anak dalam memberikan nasihat kepada orang tua yang terkesan cuek saat kondisi COVID saat ini dan tidak begitu mendengar nasihat anak sendiri atau orang sekitar. Karena hal ini membuat saya sedikit stres dan cenderung ada perubahan emosional. Mohon pencerahannya Suhu, terima kasih. Oke, saya akan memberikan pencerahan. Sekarang lampu LED murah. Anda butuh berapa watt? Saya akan sorotkan. Anda akan tercerahkan dengan baik. Oke. Orang tua suka bilang anak keras kepala, nggak mau dengar cakap. Dibilangin susah, bebolnya minta ampun dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang anak yang bilang orang tua keras kepalanya minta ampun. Nggak bisa dengar apa nasihat anak. Ya, jadinya siapa yang memberi nasihat, siapa yang meminta nasihat ini sekarang? Orang tua ke anak atau anak ke orang tua nih? Dunia sudah terbalikkah ini? Oke. So paham banget apa yang Anda pikirkan. Pasti Anda sayang sekali sama orang tua Anda. Anda kepingin misalnya nggak usah jauh-jauh lah, pakai masker misalnya. Masih males pakai masker, masih suka lepas-lepasin masker dan sebagainya di tempat lagi ngumpul dan sebagainya. Nah, Anda katakan dianya cuek, dianya nggak mau tahu. Tapi Anda takut kan kalau terjadi apa-apa sama beliau nanti bagaimana? Sayang. Mungkin kalau Anda mesti terlalu jauh, jarak dengan orang tua nggak bisa diomongin, misalnya Anda ngomong apapun mental, nggak bisa kesampai, cari orang siapa yang kira-kira dia dekat. Misalnya mama Anda, dekatnya sama siapa? Dengan saudaranya kah? Atau dengan paman Anda? Atau dengan ini dan sebagainya? Coba ngomongkan hal itu. Apalagi kalau Anda misalnya ngotot, sampai bertengkar sama orang tua Anda, itu bukan penyelesaian. Dia akan menunjukkan makin ke ininya. Kalau saya itu benar. Anda suruh makin dia nggak mau. Tapi kalau Anda lakukan ini, cari orang, ngomongin baik-baik, ya. Nggak perlu harus sampai ribut sama orang tua gara-gara hal-hal yang konsep masing-masing ya. Tapi bisa melalui orang lain. Jadinya kita nggak perlu harus memaksakan. Tapi coba dilihat juga, apakah yang kita inginkan itu, yang kita nasihatkan itu sudah tepat? Apakah yang kita nasihati itu adalah ego kita sendiri? Ya kan? Apakah yang kita nasihati itu benar-benar berguna untuk orang tua kita? Atau hanya untuk menguntungkan kita? Oke? Jadinya kembali lagi, baik-baik, kalau memang itu baik, lakukan itu. Kalau nggak bisa sampai melalui Anda yang berbicara, cari orang yang kira-kira cukup dekat dengan orang tua Anda. Saudaranya atau siapa,
ya kan, paman Anda, bibi Anda, tante Anda, untuk berbicara. Yang kira-kira levelnya bisa masuk kalau ngomong. Kan ada orang tua kadang-kadang nggak tahu apa sih kamu anak kecil, mau ngatur-ngatur orang tua. Udah dikasih makan aja untuk gitu ya. Oke. Oke. Ya. Bagi Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya kah secara lisan? Kami persilakan. Sudah tidak ada. Asik. Oke. Sudah tidak ada, Suhu. Oke, kalau gitu bisa ditutup ya. Ya. Hah? Iya, selesai. Selesai. Sesi tanya jawabnya boleh. Sesi tanya jawabnya kan udah nih kan? Udah masuk kan sesi tanya jawab kan? Ya, sudah selesai. Oke. Baik. Kalau gitu sebelum kita tutup, ingin kita sama-sama mendoakan bagi siapapun yang saat ini terkena COVID-19 agar mereka semua bisa cepat disembuhkan, dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, semoga mereka bisa berakhir di alam bahagia, terbebas dari segala penderitaan. Ya, kita coba bacakan. Namo Bai Saja Guru Budaya, Namo Bai Saja Guru Budaya, Namo Bai Saja Guru Budaya. Namo Bhagavate Bai Saja Guru Vaidurya, Prabhaharjaya, Tatagataya Arhate Samyak Sambudaya. Hadiata Om Bai Saja Samudgate Swaha. Namo Bhagavate Bai Saja Guru Vaidurya, Prabhaharjaya, Tatagataya Arhate Samyak Sambudaya. Hadiata Om Bai Saja Samudgate Swaha. Namo Bhagavate Bai Saja Guru Vaidurya, Prabhaharjaya, Tatagataya Arhate Samyak Sambudaya. Hadiata Om Bai Saja Samudgate Swaha. Namo Bhagavate Bai Saja Guru Vaidurya, Prabhaharjaya, Tatagataya Arhate Samyak Sambudaya. Hadiata Om Bai Saja Samudgate Swaha. Namo Bhagavate Bai Saja Guru Vaidurya, Prabhaharjaya, Tatagataya Arhate Samyak Sambudaya. Hadiata Om Bai Saja Samudgate Swaha. Namo Bhagavate Bai Saja Guru Vaidurya, Prabhaharjaya, Tatagataya Arhate Samyak Sambudaya. Hadiata Om Bai Saja Samudgate Swaha. Namo Bai Saja Guru Vaidurya, Prabhaharjaya, Tatagataya Arhate Samyak Sambudaya. Hadiata Om Bai Saja Samudgate Swaha. Namo Amitabhaya Tatagataya Tadiata Amite Amito Bhave Amita Sambhave Amita Vikranatam Kare Amita Vikranata Amita Gagana Kritikari Swaha. Namo Amitabhaya Tatagataya Tadiata Amite Amito Bhave Amita Sambhave Amita Vikranatam Kare Amita Vikranata Amita Gagana Kritikari Swaha. Namo Amitabhaya Tatagataya Tadiata Amite Amito Bhave Amita Sambhave Amita Vikranatam Kare Amita Vikranata Amita Gagana Kritikari Swaha. Namo Amitabhaya Tatagataya Tadiata Amite Amito Bhave Amita Sambhave Amita Vikranatam Kare Amita Vikranata Amita Gagana Kritikare Swaha. Namo Amitabhaya Tatagataya Tadiata Amite Amito Bhave Amita Sambhave Amita Vikranatam Kare Amita Vikranata Amita Gagana Kritikare Swaha. Namo Amitabhaya Tatagataya Tadiata Amite Amito Bhave Amita Sambhave Amita Vikranatam Kare Amita Vikranata Amita Gagana Kritikare Swaha. Namo Amitabhaya Tatagataya Tadiata Amite Amito Bhave Amita Sambhave Amita Vikranatam Kare Amita Vikranata Amita Gagana Kritikare Swaha. Tadiata Om Gati Paragati Parasamgati Buddhi Swaha. Tadiata Om Gati Paragati Parasamgati Buddhi Swaha. Tadiata Om Gati Paragati Parasamgati Buddhi Swaha. Semoga kondisi pada saat ini, pandemi COVID-19 ini, di mana banyak yang masih mengalami terinfeksi virus COVID ini, agar dapat sembuh, sehat, dan kemudian bisa beraktivitas kembali. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, agar dapat terlahir ke dengan kondisi di mana mereka dapat melepaskan kemelekatan mereka. Kami juga mendoakan agar pandemi COVID ini bisa berubah menjadi endemik, sehingga membuat kehidupan manusia di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, bisa kembali dalam kondisi kondusif.
Semoga semua makhluk, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat, berwujud maupun tidak berwujud, dapat terbebas dari segala jenis penderitaan. Amitofo. Amitofo. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Sukha dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Su Xianping atas waktu dan kesempatannya dalam membarukan Dharma pada hari ini. Jika Su Xianping ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu, kami persilakan. Oke, Amitofo. Amitofo.